Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Dari banyaknya games yang ada di pasaran, ada beberapa game yang dianggap paling sulit untuk ditaklukkan, bahkan oleh gamer profesional sekalipun loh guys. Kebanyakan game tersebut berpacu dengan waktu dan membutuhkan daya konsentrasi yang luar biasa. Nah, berikut ini ada beberapa games paling sulit di dunia. Banyak yang belum tahu bahwa game ini tamat jika dimainkan selama 17 tahun. Dan belum ada yang bisa memainkannya selama itu, maka tak ada pula yang berhasil tamat di game satu ini. Tapi channel Kylie Pira berhasil mendapatkan nilai tertinggi di dunia untuk saat ini dengan perolehan skor hampir 1 juta di game yang bernama T-Rex Run ini. Ya, meskipun dia main gamenya nge-cheat pakai bot sih, tapi bisa dibilang keren gak nih guys? YouTuber bernama YT Sunny berhasil memainkan sebuah level di Mario Maker 2. Padahal level yang memiliki course ID YXL D4C TQF tersebut terkenal merupakan sebuah level yang sangat sulit untuk diselesaikan di game Mario Maker 2. Ternyata level itu dibuat sendiri olehnya, jadi nggak diragukan lagi guys. Pantas aja dia bisa berhasil melewati level itu. Iyalah, orang udah apal banget lokasi aman dan juga waktu yang pas buat lompatnya. Game yang satu ini udah dikenal sebagai salah satu game yang nyeleneh. Gimana enggak guys? Kamu bakal nemuin petualangan mengejutkan yang ada di setiap rintangan dan puzzle yang ada di game ini. Saking sulitnya game ini, bahkan kalian bisa mati puluhan bahkan ratusan kali loh. Bikin keselnya, kalian akan mati konyol mulai dari ketusuk duri yang tiba-tiba muncul sampai ketimpa awan yang nggak masuk akal. Tapi salah satu channel YouTube Cat Mario Speedrun ini berhasil memainkan games ini dengan cepat dengan durasi selama 2 menit tanpa menggunakan spasi di keyboard. Tujuan game Getting Over It sebenarnya cukup simpel guys. Pemain diharuskan sampai ke tujuan akhir dengan memanjat rintangan-rintangan yang semakin meningkat. Tapi yang bikin game ini dikatakan sulit adalah mekanismenya. Kamu harus mengayunkan palu untuk memanjat, tapi kalau sampai salah nyentuh, kamu bakal jatuh dan mengulangi dari bawah. Udah gitu ada suara narator yang bakal nyeramahin setiap kamu jatuh dan pastinya jadi bikin frustasi. Namun akun YouTube NeedArt membuktikan kalau dia bisa menyelesaikan game tersebut dengan waktu singkat, yaitu hanya 1 menit 17 detik. Wow, luar biasa ya guys. I Wanna Be The Guy merupakan games yang sulit karena punya jarak rintangan yang sangat sempit. Di dalam game ini, kamu akan kebingungan mencari jalan keluar demi menyelesaikan ratusan level yang ada di game tersebut. Salah satu akun YouTube Tesifonius memperlihatkan dirinya berhasil mencapai level yang sangat sulit dengan waktu yang singkat, yaitu 17 menit 54 detik. Ya meskipun abis itu dia harus kalah sih, tapi ini merupakan skor waktu tercepat untuk mencapai level tinggi. Wow. Yes! Game platformer yang satu ini punya kecepatan yang sangat tinggi guys. Untuk menghindari rintangan, kamu harus bergerak dengan sangat cepat. Pastinya Super Meat Boy bisa memicu adrenalin. Makanya gak heran, game ini jadi salah satu game tersulit. Namun YouTuber bernama Darbian ini nampaknya menepis hal tersebut. Buktinya dia bisa menyelesaikan level tinggi dengan total waktu 1 jam 11 menit. Wow.
Nah, untuk yang ini bukan game-game sulit guys, tapi game aneh yang pasti bikin kalian juga kaget deh. Dilansir BuzzFeed.com, permainan ini cukup simple gengs. Jadi peserta yang terdiri beberapa orang duduk melingkar. Sementara itu ada satu orang yang dinamakan Purpusi atau kucing yang malang akan berlutut sambil mengeong 3 kali untuk membuat para peserta lain tadi tertawa. Ayo dijaga ya pikiran kalian. Tujuannya adalah membuat para peserta yang duduk melingkar ini tertawa. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi faktanya banyak orang menganggap permainan ini tidak pantas. Ditambah lagi jika dimainkan oleh anak kecil. Gimana menurut kalian? Biasanya kalian main game simulator mengendarai atau yang lainnya kan guys? Kalau ini game simulatornya agak kocak sih menurut Mimin. Namanya adalah Goat Simulator. Kalau dari kalian yang pengen jadi kambing, Mimin rekomendasikan deh buat nyoba game ini guys. Faktanya, Goat Simulator itu bukanlah mengisahkan kehidupan seekor kambing yang membosankan, namun mengisahkan mengenai kehancuran yang dibawa oleh seekor kambing di sebuah kota, dan kamulah kambing tersebut. Game yang diciptakan oleh Coffee Stain Studio pertama kali hadir di Microsoft Windows. Pemain diajak mengendalikan seekor kambing dengan tujuan membuat kehancuran sebesar-besarnya kepada para penduduk kota. Sang kambing dikendalikan menggunakan sebuah virtual gamepad, di mana di pojok kiri bawah terdapat virtual analog untuk gerakan kambing. Apabila pemain menyentuh dan menggeser-geser sentuhannya di layar, maka arah pandang di dalam permainan akan mengikuti gerakan sentuhan pemain. Ayo buat yang demen game-game rusuh, bisa dicoba nih. Kalau kamu mengaku seorang gamer, kayaknya harus banget deh nyobain game yang satu ini guys. Simple sih, kamu nggak harus tekan tombol yang banyak-banyak atau buat strategi untuk bisa memenangkan lomba. Kamu cukup menekan tombol buat masuk ke game itu, terus tinggal nonton deh. Tapi apa yang spesialnya ya kira-kira? Guys, game ini sih koplak habis. Soalnya pas balapan, kamu bakal dikasih lihat aksi yang nggak akan kamu temui di game balapan kuda manapun deh. Kalau nggak percaya nih Mimin kasih videonya. そしてフランス2番ピンクフェロモン騎手はソニアの妹クレモンティーヌ・ゾラです。1番銀シャリボーイ松岡正美はこの1と早さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ各馬第3コーナーを回っていくとハリコデテンアップは伊達じゃない。3人よれば馬より強い。ゴールしてなお加速する。 Gimana, ada yang tertarik mencoba permainan ini? Ini sih lebih ke acara lawak ya, bukan game. Ya kali ada dino, yeti, anjing laut, dan kuda-kuda aneh dong jadi peserta balapan. I don't know what's going on, but I love it. Nah, ada info menarik nih buat kamu yang doyan banget main remi sama teman-teman untuk ngusir bosan. Ternyata ada banyak sekali misteri di balik kartu bridge yang belum kamu tahu. Ada sebuah pendapat kartu-kartu tersebut melambangkan raja-raja yang luar biasa di masanya. Satu di antaranya adalah kumis yang ada di para raja kartu bridge tersebut, dan Raja Hati jadi satu-satunya yang tidak mempunyai kumis. Raja Hati tidak berkumis karena melambangkan Raja Prancis yaitu Raja Charles ke-7 yang berbeda zaman dengan para raja lainnya. Perbedaan zaman tersebut membuat perbedaan style atau gaya dari para raja. Lalu kalau kalian perhatikan lebih cermat, sang raja adalah satu-satunya yang terlihat dengan pedang tertancap di kepalanya. Berdasarkan mitos dan legenda yang ada, Charles VII yang dikenal sebagai sosok emosional dan pemarah sempat menjadi gila dan menancapkan pedang di kepalanya. Dia disebut-sebut terlalu takut akan diracun oleh orang-orang di sekitar, maka ia pun menancapkan pedang ke kepalanya sendiri.